Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melati, 123104120. Saya dari kelas 2 DPGMI. Di sini saya ingin menjelaskan tentang seberapa penting sumber-sumber Islam bagi saya seorang pendidik. Sumber-sumber Islam memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan individu dan terutama bagi calon pendidik. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa sumber-sumber tersebut sangat berpengaruh. Yaitu yang pertama, bagi pedoman hidup, itu Al-Quran dan hadis merupakan pedoman utama dalam Islam yang memberikan petunjuk mengenai aspek kehidupan, termasuk etika, moral, dan pendidikan. Calon pendidik yang memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ini dapat menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Itu yang kedua, ada pembentukan karakter. Pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter yang kuat dan akhlak yang mulia. Calon pendidik yang menguasai prinsip-prinsip ini dapat membentuk generasi yang berakhlak baik, jujur, dan bertanggung jawab. Terus selanjutnya itu ada pengembangan spiritual. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pengembangan spiritual. Ini melibatkan pemahaman yang praktik ibadah yang benar, yang membantu individu mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup yang penuh berkah. Terus selanjutnya yaitu ada metodologi pengajaran. Pendidikan Islam juga menyediakan metodologi dan pendekatan khusus dalam mengajar. Misalnya metode penghafalan atau tahfiz, metode diskusi, hiwar, dan metode tanya jawab, sual wa jawab, yang efektif dalam mengajar materi agama. Terus yang kelima ada peningkatan pengetahuan. Agama memahami sumber-sumber pendidikan Islam memungkinkan calon pendidik untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama mereka. Ini penting untuk menjawab pertanyaan siswa dengan tepat dan memberikan bimbingan yang benar dalam hal-hal agama. Terus selanjutnya yang keenam itu adalah sebagai calon pendidik, mempelajari dan mengamalkan sumber-sumber pendidikan Islam tidak hanya membantu dalam pengembangan pribadi, tetapi juga dalam menjalankan tugas profesional dengan lebih efektif dan bermakna. Ini memberikan landasan moral, spiritual, dan etika yang kuat, yang efektif dan mendidik generasi masa depan. Terus yang ketujuh ada etos kerja dan profesionalisme. Sumber-sumber pendidikan Islam juga mengajarkan etos kerja yang tinggi dan profesionalisme. Prinsip-prinsip ini seperti amanah, ikhlas, dan iktikan kerja keras. Sangat relevan dalam konteks revisio termasuk dalam dunia pendidikan. Terus yang ke-8 adalah persiapan akhirat. Pendidikan Islam juga berfokus pada persiapan untuk kehidupan akhirat. Ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang hidup dan mendorong individu untuk menjalankan kehidupan yang bermakna dan berorientasi pada akhirat. Terus yang ke-9 adalah keilmuan yang komprehensif. Sumber-sumber pendidikan Islam mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Hal ini memberikan calon pendidik wawasan yang luas dan mendalam yang sangat berguna dalam proses pengajaran. Terus yang ke-10 adalah praktik dan aplikasi. Selain teori, pendidikan Islam juga menekankan pada praktik dan aplikasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Calon pendidik yang menerapkan ini dapat memberikan contoh nyata kepada murid-muridnya tentang bagaimana menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Terus yang ke-11 ada motivasi dan inspirasi. Sumber-sumber pendidikan Islam seringkali memberikan kisah-kisah inspiratif dari para nabi, sahabat, dan tokoh-tokoh Islam lainnya yang dapat menjadi motivasi bagi calon pendidik dan menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Terus yang ke-12 ada pendidikan holistik. Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga mencakup aspek spiritual, emosional, dan sosial. Ini membantu calon pendidik untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dalam mendidik murid-murid mereka. Dengan memanfaatkan sumber-sumber pendidikan Islam, calon pendidik dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan
dan memainkan peran penting dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sebagai calon pendidik, mempelajari dan mengamalkan sumber-sumber pendidikan Islam tidak hanya membantu dalam pengembangan pribadi, tetapi juga menjalankan tugas profesional dengan lebih efektif dan bermakna. Ini memberikan landasan moral, spiritual, dan etika yang kuat, yang esensial, yang mendidik generasi masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.